Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Distillery Channel. Dan seperti yang gue janjikan minggu kemarin teman-teman ya, bulan ini kita akan ngomongin tentang trading for living ya. Jadi di minggu pertama ini gue akan kasih kalian teknik-teknik yang gue pakai untuk trading for living. Semuanya simple ya, so buat kalian yang pengen tahu ya teman-teman tekniknya dan juga lagi berusaha untuk bisa trading for living, mungkin video ini bisa cocok untuk kalian dan kalian wajib banget nonton sampai habis teman-teman ya. Karena di akhir video nanti, setelah nonton video ini, kalian akan bisa untuk trading ya dengan teknik yang simple dan juga hasilnya juga memuaskan gitu ya. Nah, tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal cek aja link tersebut, daftar, kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Oktanya di App Store maupun di Play Store kalian, Okta Pulse teman-teman ya. Di sana ada referensi teman-teman yang namanya fitur ya, sebuah fitur yang namanya Space yang jadi referensi kalian buat kita retail trading. Dia isinya itu ada signals, ada berita dan juga macam-macam ya. Dan juga kenapa kalian harus trading bersama Okta, karena dengan Okta semuanya transparan, tidak ada biaya yang disembunyikan. Kemudian kalian bisa entry di kondisi apapun, yang mau marketnya itu lagi ada news besar atau apapun itu, semuanya lancar jaya dan juga periode deponya juga gampang. Oke? Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Di sini gua akan sharing ke kalian gimana caranya untuk ya melakukan sebuah teknik ya untuk trading for living. Nah, di sini gue simple aja teman-teman ya. Gua akan selalu menjabarkan apa yang gua gunakan secara pribadi ya. Dan ini terkesannya simple, tapi memang kenyataannya trading itu memang harus simple teman-teman untuk teknik ya. Karena kalau misalnya kalian ribet-ribet, pasti untuk maintainnya itu karena butuh fokus dan segala macamnya itu akan sangat sulit. Makanya gue selalu berusaha untuk membuat segalanya simple, terutama tentang entry teknik ya. Nah, gue selalu bagi ya menjadi 3 bagian besar teman-teman ya. 3 elemen ya, atau 3 pilar lah ibaratnya, yang gue jadikan acuan untuk sebagai entry gue gitu ya. Yang pertama itu adalah trend ya. Di sini ada satu komposisi atau satu variabel yang namanya trend. Ini harus ada di sebuah sistem trading gua. Kemudian yang kedua itu adalah momentum ya. Kemudian yang ketiga itu adalah konfirmasi ya. Jadi ini adalah 3 unsur yang selalu ada di sistem trading gua. Apapun itu yang gua mau buat di berbagai kondisi ya, mau untuk swing trade, untuk scalpingan, untuk apapun itu, selalu gua menghadapi atau selalu gua memasukkan 3 unsur ini ya, 3 pilar ini ya. Jadi di video kali ini pun gue selalu jabarin dengan pertamanya tuh 3 pilar ini gitu ya. Jadi ada trend, ada momentum, ada konfirmasi. Ini adalah variabel-variabel yang menyusun trading system gue untuk trading harian gue teman-teman ya. Nah, terus kemudian ini yang pertama ya, dari pilarnya dulu. Kemudian yang kedua dari stylenya dulu ya, atau dari jenis akunnya dulu. Oke. Jadi kalau trading for living teman-teman ya, gua biasanya untuk keseharian itu gue selalu bedain 2 akun minimal ya. Yang pertama itu untuk scalpingan ya, dan yang kedua itu untuk intraday gitu ya. Untuk intraday atau swing ya teman-teman. Nah, ini gue selalu bedakan 2 akun ini ya. Kenapa? Karena akun swing dan akun scalpingan itu tidak mungkin bisa digabungkan teman-teman ya. Kenapa? Karena dari lot size-nya sudah berbeda ya. Kalau untuk scalpingan otomatis manajemen gue tuh sudah berbeda jauh 180 derajat ya. Di sini dari lot size-nya lebih besar ya, kemudian lebih agresif ya untuk gue trade segala macam ya. Sedangkan kalau di intraday atau di swing itu gue lebih safe ya, dengan lot size yang lebih kecil, terus kemudian entry juga lebih defensif ya, tidak terlalu agresif kayak gitu. Dan manajemennya itu juga jauh akan lebih ketat kayak gitu ya. Jadi ini selalu gue bedakan. Nah, gue juga menyarankan teman-teman, kalau misalnya kalian pengen mau untuk jadikan trading ini sebagai penghasilan utama kalian atau sebagai trading for living ya teman-teman ya, kalian harus bedakan ini ya. Jangan dijadiin satu. Jangan satu akun itu kalian gunakan untuk scalpingan, di akun itu juga kalian gunakan untuk swing. Nanti kacau ya. Kacaunya di mana? Pertama di margin requirement-nya ya. Jadi karena leverage-nya itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalnya di intraday ini ya, gue menggunakan leverage yang cenderung lebih kecil gitu ya. Gue menggunakan 1/200, 1/100 gitu, atau bahkan 1/50 kayak gitu ya. Tapi kalau untuk scalpingan, gue menggunakan leverage yang lebih besar, misalnya 1/500 gitu ya, atau 1/1000 seperti itu. Jadi itu sangat berbeda sekali ya.
Nah, jadi yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian memisahkan dulu akun scalpingan dan swing trade kalian gitu ya. Dan untuk scalpingan jelas peruntukannya untuk trading setiap hari ya. Bahkan satu hari itu bisa berkali-kali trade ya, karena time frame yang kita gunakan untuk scalpingan ini cenderung lebih kecil, yaitu di M1 sampai M5 untuk entry-nya. Sedangkan untuk intraday ini kita pakai M30 sampai H4 untuk entry-nya. Ya, jadi ini dari time frame-nya aja tuh udah jauh berbeda ya, dan tentunya stop loss dan juga take profit-nya berbeda semua. Ya, jadi itu yang kalian harus paham. Gua selalu menyarankan untuk membedakan akun ini ya. Oke. Nah, setelah masalah style ini kalian sudah paham, sudah mengerti, sudah menggunakan cara yang betul, baru kita loncat ke caranya, trading sistemnya ya. Yang gua gunakan itu apa sih? Nah, untuk masalah yang pertama ya, ini jadi sistem trading yang gue gunakan ya. Untuk trennya itu gue selalu menggunakan moving average ya teman-teman ya. Moving average ini exponential tentunya. Atau gue menggunakan VWAP teman-teman ya. Jadi ada dua ini ya. Ada dua yang gue gunakan. Ini gunanya untuk apa sih? Jadi exponential moving average dan VWAP ini ada di sistem gue. Itu untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi saat itu. Ya. Jadi di sini misalnya gue contohin. Oke, di sini misalnya gue contohin, nah misalnya di XAUUSD ya. Nah ini gue nyalain ya teman-teman ya. Ini gue udah siapin ya. Nah ini gue kalau misalnya kalian lihat ya di M5 gue itu ada moving average ini yang warna merah sama biru, dan juga ada gini nih, ada yang garis hitam ini lah, dan juga ada seperti Bollinger Band, tapi ini namanya VWAP teman-teman ya, weekly VWAP. Nah ini gunanya untuk apa? Gue pengen lihat seberapa pertama trennya gimana. Contohnya di XAUUSD ini kan trennya jelas-jelas sedang naik ya, naik yang ekstrim. Kenapa? Karena harganya itu berada di atas moving average, dan moving average-nya tuh menghadap ke atas curam sekali ya, lebih dari 45 derajat angle-nya gitu ya, dan juga dia membentuk space, berarti ini trennya tuh lagi kencang banget teman-teman ya. Nah tetapi ya dengan tren kencang ini gue bisa lihat, berarti kan gue cari buy. Nah apakah buy gue tuh bisa ekstrim atau enggak, itu gue lihat dari VWAP-nya. Dan dari VWAP-nya ini gue lihat harganya ini sudah berada di ekstrim. Jadi ekstrim rata-rata average volumenya teman-teman ya. VWAP itu kan berdasarkan volume ya. Nah berarti kalau misalnya kayak gitu gue nggak bisa terlalu agresif di atas sini. Kenapa? Karena kalau misalnya gue agresif, dia ada kemungkinan rentan untuk membalikan arah harga. Ya jadi di tren itu gue selalu melihat hal ini. Yang pertama gue lihat arahnya kemana. Dia arahnya ke atas seperti ini. Berarti gue bisa mencari buy-nya aja. Nah terus kemudian gue lihat ekstremis dari sisi volumenya itu seperti apa gitu ya, supaya gue bisa menentukan gue bisa entry yang secara agresif atau tidak. Nah kalau misal contohnya kayak tidak seperti ini, gue akan melakukan entry berdasarkan retracement teman-teman ya. Kalau misalnya kayak gini, kenapa? Karena kan tadi ya gue lihat VWAP-nya ini sudah berada di area ekstrim atas, yang dimana volumenya itu sudah mulai jenuh gitu ya, dan gue berekspek dia itu akan melakukan yang namanya retracement ke bawah gitu ya. Nah gue tetap akan cari buy, tapi gue cari buy-nya itu di area-area retracement ya. Jadi area retracement terdekat itu ya mungkin di moving average-nya di 90, yaitu di 3344. Gue akan coba untuk lihat dulu sikonnya. Gue nggak akan langsung entry karena masih ada dua elemen tadi ya, momentum dan juga konfirmasi kayak gitu. Oke, dari secara tren gue cuma menggunakan dua hal itu, dan cara bacanya seperti itu ya. Gue lihat moving average untuk mendetek tren. Kalau misal moving average-nya menghadap ke atas seperti ini ya, dengan ada spasi yang kayak begini, itu berarti trennya lagi bagus, lagi naik. Kalau lagi rapat-rapat kayak begini nih, lagi dempet-dempet begini, berarti gua nggak bisa menentukan arah karena dia lagi ada di fase sideways ya. Kalau lagi rapat-rapat gini, makanya gua selalu merekomendasikan kalau misalnya kalian mau entry ketika dia sudah membentuk satu tendensi tertentu, contohnya seperti ini yang lagi ke atas terus ada spasinya, itu penting ya. Nah ini kalau misalnya kayak gini, kalian bisa mulai buy di bawah sini karena udah ada spasi dari bawah sini, itu sudah boleh. Kalau sell kayak begini bentukannya ya, dia juga bentuknya turun tapi dia ada spasi kayak gini. Itu dari moving average-nya teman-teman ya. Oke, itu dari moving average. Kemudian yang kedua ya, kita lanjut, itu adalah dari momentum. Nah untuk momentum ini gua biasanya menggunakan beberapa tools ya teman-teman ya, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Yang paling sering gue gunakan tuh adalah SND ya, SND area ya, dimana gue melihat harga bertumpuk, dan ketika harganya masuk ke area tersebut, ini gue bisa melakukan entry gitu ya. Selain SND, gue menggunakan apa lagi? Gue menggunakan false break teman-teman ya, sebagai sebuah acuan. Jadi false break itu buat teman-teman yang nggak tahu, kondisi dimana dia seolah-olah ngebreak tapi ternyata dia mantul lagi ke atas, dan ini bisa menjadi sebuah momentum buat gue gitu ya.
Dan yang terakhir yang gue gunakan tuh adalah yang namanya divergence, teman-teman ya. Divergence. Nah, divergence ini gue meminta bantuan dari oscillator indikator yang biasanya gue pakai, yaitu adalah RSI, kalau enggak stokastik. Antara dua itu aja gitu ya. Nah, di sini gue langsung ke chartnya lagi, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat di bawah gue tuh ada RSI, gue pakai 8 ya, karena gue menggunakannya untuk mencari divergence. Nah, contohnya kayak gini. Gue lihat teman-teman ya, dia kan gue bilang tadi dia ada di area ekstrim, gue jadi nggak bisa nge-buy. Ditambah lagi, kalian lihat ya di sini RSI-nya ke bawah, sedangkan di harga itu dia membentuk high-nya itu ke atas kayak gini ya, lebih tinggi gitu. Ini yang namanya adalah negative divergence, teman-teman ya. Yang namanya ini adalah which is to bearish divergence. Dan itu memperkuat lagi asumsi gua bahwa harganya itu tidak akan kuat lama-lama di area ini dan dia akan melakukan retrace ke bawah. Nah, ketika dia retrace ke bawah, let's say dia sampai di area ini, teman-teman ya. Gue lihat pertama dia bisa ada nggak dia tuh momentum di sini. Nah, gue lihat di sini ada SND area, teman-teman ya. Nah, di sebelah sini ada supply and demand area. Kenapa di sini jadi supply and demand? Karena harganya bertumpuk. Kalian lihat ini harganya numpuk di sini semua. Dan gue bisa gambar seperti ini. Gue bikin pivotnya di tengah-tengah kayak gini. Dan ini menjadi sebuah area entry gue, teman-teman. Jadi gue akan tunggu harganya itu masuk ke area ini. Dan di dalam area ini nanti gue lihat lagi bisa mengandung false break atau enggak. Nah, false breaknya bisa dilihat dari mana sih? False break yang paling simple itu adalah kalian bisa lihat ini adalah sebuah low ya, yang mana low ini menghasilkan satu tekanan harga ke atas yang signifikan, ya otomatis low ini menjadi signifikan ya. Dan di sini teman-teman, ini gue ganti warna biar nggak bingung ya. Nah, gue lihat di sini bisa melakukan false break nggak? Jadi ketika dia nge-break garis merah ini, gue lihat dia false break ke atas atau enggak. Kalau iya, ini menjadi sebuah additional confluence lagi buat gue, teman-teman, supaya gue bisa entry untuk buy ya. Jadi itu sistem gue sudah seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada ketika dua itu, gue lihat apakah bisa muncul divergence lagi kayak di atas ini gitu ya. Nah, jadi gue cari ke bawah. Ketika di bawah ini di minornya dia membuat divergence, gue bisa menjadikan itu sebuah entry juga ya. Jadi itu dari sisi momentumnya gue menggunakan hal tersebut ya. Oke, dan yang terakhir teman-teman dari konfirmasinya ya. Kemudian yang terakhir udah konfirmasi. Nah, konfirmasi ini gue selalu berhubungan dengan candle ya. Jadi gue melakukan konfirmasi ini untuk candle. Pertama, sesimpel gue melihat candle ini sudah membentuk swingnya atau belum ya. Kalau dia sudah jadi swing, itu menjadi sebuah konfirmasi gue bisa entry ya. Kalau misalnya muncul ya, misalnya candle pattern gitu ya, ada yang namanya engulfing, kalau misalnya kalian pernah dengar, terus kemudian ada yang namanya harami, ya ada shooting stars. Apapun itu candle pattern, biasanya gue menggunakan dua candle pattern aja yang gue sering pakai, yaitu ada engulfing ya, kemudian ada inside bar ya. Itu adalah kedua pattern yang gue cari kalau misalnya gue pengen jadi konfirmasi. Itu akan jadi sesuatu yang lebih bagus lagi kalau misalnya si candle pattern ini muncul ya. Jadi gue konfirmasi itu cuma menggunakan dua hal ini. Nah, contohnya teman-teman ya, misalnya dia ke bawah sini, gue tunggu sampai dia sudah muncul momentumnya, terus dia sudah bikin swing low ya, karena ini gue mau nge-buy, gue tunggunya swing low. Kalau gue mau nge-sell, gue berarti tunggunya swing high, teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah contoh yang saling simple aja deh teman-teman ya, kalau kita ngomongin history gitu ya. Misalnya contohnya di sebelah sini ya, di area ini ya. Kenapa nih kalau misalnya kita bisa ngambil momentum, bisa buy di sini tuh, ini akan kita menghasilkan profit yang cukup banyak ya. Nah, di sini ya, walaupun ini sudah terjadi, gue kasih gambarannya supaya kalian ngerti ya. Dari sisi trennya ya, kita lihat di trennya naik ya, terus dia sudah masuk ke area moving average-nya ya. Dan ini secara tren kita nge-buy itu sudah oke, secara trennya kita ke atas ya. Jadi ini tunggu sampai dia masuk ke area supply sini, area moving average ini sudah bisa buy. Terus kemudian konfirmasi berikutnya adalah di sini ada masuk ke momentum, teman-teman ya. Di momentumnya dia memang tidak ada supply and demand karena di sini cuma ada low dan low. Tapi di sini ada yang namanya false break, teman-teman ya. Ada false break di sebelah sini dari swingnya ini. Dia ada false break di sebelah sini, kita bisa jadikan ini sebuah momentum. Apalagi dia false breaknya ini terjadi di area spasi antara moving average ini, itu menjadi sebuah nilai plus lagi, teman-teman ya. Dan kemudian berikutnya swingnya sudah terbentuk ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini adalah candle yang paling low. Swingnya terbentuk itu adalah ketika dia sudah close di atas high-nya. Jadi kita bisa entry itu adalah ketika dia bisa di sini ya, ketika dia close di sini ya. Karena rules-nya itu swing terbentuk, dia harus close di atas high candle dari yang paling rendah, yang membentuk low paling rendah kayak gitu ya. Nah, jadi gue bisa entry di area ini ya, kayak begini gue entry-nya set. Terus stop loss-nya tentu saja di bawah swing low-nya ini, karena ini tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita bisa taruh, jangan lupa dikasih jarak, teman-teman ya.
Nah kemudian untuk risk reward ratio-nya gue selalu menempatkan minimal 1:1,5 kayak gini. Kalau misalnya gue terapkan sistem seperti ini 1:1,5, win rate gue tuh gede ya, jujur aja teman-teman ya, gede, di atas bisa 70%. Tapi kadang-kadang kalau misalnya gue ngelihat marketnya itu lagi slow ya, tidak terlalu volatile segala macam, gue berani di 1:2 ya, sampai di 1:3 ya. Kalau di swing trade teman-teman ya, di swing trade itu gue lebih panjang ya untuk risk reward ratio-nya, bisa 1:3 ke atas gitu ya. Otomatis win rate-nya pasti turun, cuman gue nggak masalah karena kan lot gue kecil, jadi resiko gue tuh kecil sekali teman-teman ya. Karena stop loss-nya juga nggak terlalu besar ya, jadi pendek kayak gitu, lot kecil, stop loss-nya pendek. Tapi gue berusaha untuk dapetin TP yang besar ya, dengan risk reward ratio 1:3 ke atas kayak gitu. Jadi itu ada dua sisi ya. Kalau kalian tanya ya, Bang mendingan yang mana? Apakah mendingan scalping? Apakah mendingan go swing aja untuk trading for living? Itu tergantung dengan waktu kalian ya. Kalau misalnya kalian punya waktu bener-bener full time banyak di sini ya, gua saranin kalian scalpingan nggak apa-apa, karena itu yang resultnya tuh cepat dan kelihatannya nyata gitu ya. Bisa terlihat dalam beberapa menit, kalian usaha kalian tuh juga lebih berasa gitu ya. Dan juga kalian bisa memanfaatkan banyak opportunity ya, karena time frame-nya juga lebih kecil gitu ya, muncul pattern-pattern di M1, M5 ini tuh jauh lebih banyak dibandingkan yang besar gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian punya waktu sedikit ya, saran gue sih kalian melakukannya swing trade kayak gitu ya. Kalian melakukan di M30, H1 gitu. Karena kenapa? Karena ini less stressful ya, jadi dia tidak lebih stres. Kalian kalau misalnya kalian nggak suka sama tekanan yang begitu besar di scalping ya, kalian bisa ke trading yang lebih santai, yaitu di M30, di H1 itu kalian bisa melakukan swing ya, karena lebih stresnya lebih nggak terlalu stres, stop loss kalian lebih kecil, lot kalian lebih kecil, tapi TP-nya itu bisa besar kayak gitu. Oke, jadi itu adalah teknik yang gue gunakan teman-teman. Kalian bisa backtest sendiri ya, tadi gue rangkum lagi. Pertama, trennya gue menggunakan exponential moving average dan juga VWAP antara dua itu. Kemudian dari momentumnya gue menggunakan supply and demand, gue menggunakan false break, dan juga gue menggunakan yang namanya divergence. Untuk konfirmasinya gue menggunakan swing dan juga menggunakan candle pattern ya. Kalian bisa backtest teman-teman ya, gue sudah kasih caranya menggunakannya dan segala macam, dan itu yang gue gunakan sehari-hari ya. Dan itu yang membuat gue survive juga di dalam trade, nggak perlu ribet-ribet. Sekali lagi ya, kalian bisa coba sendiri ya, dan kalian bisa kasih tahu hasilnya di komen di bawah gitu ya. Dan minggu depan gue akan bahas tentang psikologi di dalam trading for living, karena itu merupakan peranan penting ya. Jadi jangan sampai kalian skip untuk minggu depan, episode minggu depan, karena itu penting banget buat gue pribadi gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses.